Sini dah. Sini. 125 nih. 125 Mas. Oke. Itu jamaah. Iya. Untuk antum jamaah, kalau sisa untuk antum. Bisa dimulai kok. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Sahabat muslim pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan sore hari ini insyaallah kita masih membahas kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita masih berada di bab syakayatul jar, yaitu tentang pengaduan tetangga atau orang-orang yang mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak baik dari para tetangganya. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan para sahabat untuk menyelesaikan konflik-konflik antar tetangga ini. Ya, Anita. Baik, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di hadis nomor 125 dan kita akan membaca artinya terlebih dahulu, kemudian kita garis bawahi atau kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut biidznillahi taala. Baik, mohon dibacakan terlebih dahulu Mas hadis nomor 125. Bismillah. Hadis nomor 125 dari Abu Juhaifah, ia berkata, seorang laki-laki mengadukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kelakuan buruk tetangganya. Maka Nabi pun bersabda, bawalah perabot rumahmu lalu letakkanlah di jalan, maka siapa saja yang melewatinya pasti akan melaknatnya. Kemudian setiap orang yang melewatinya melaknatnya. Lalu tetangganya itu datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang aku dapatkan dari orang-orang? Nabi bersabda, sesungguhnya laknat Allah lebih keras daripada laknat mereka. Kemudian beliau bersabda kepada laki-laki yang mengadu, itu sudah cukup untukmu, atau dengan kata yang semisalnya. Ya. Hadis nomor 125 ini dinyatakan sebagai hadis yang hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, kita baca hadis ini dari teks Arabiknya untuk meng-cross check sekalian. Dari Abu Juhaifah, beliau mengatakan, syaka rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jarahu. Ada salah seorang sahabat laki-laki
yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kezaliman dan gangguan-gangguan dari tetangganya. Ya. Dari pernyataan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya boleh seseorang menceritakan tetangganya kepada orang lain dalam rangka mencari solusi. Apalagi apabila dia dizalimi. Bahkan hal ini tidak termasuk ke dalam kategori ghibah yang terlarang. Jadi seseorang boleh mengadu kepada orang lain untuk mencari fatwa atau untuk mencari keadilan. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang sahabat tersebut, udahlah kamu sabar aja. Ya. Tidak seperti itu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan solusi. Baik, syakara julun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarahu. Ada seorang laki-laki yang mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kezaliman tetangganya. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, ihmil mata'aka, bawa barang-barang rumahmu, perabotan rumahmu, fadhahu ala tariqi, letakkanlah perabotan-perabotan tersebut di jalan. Faman marra bihi yal'anuhu, nanti apabila ada orang yang melewati jalan tersebut dan melihat perabotan-perabotan kok ada di depan rumah, maka orang-orang akan paham bahwasanya ini disebabkan tetangganya, dan orang-orang pun akan mendoakan keburukan dengan laknat Allah kepada tetangga yang zalim tersebut. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu, dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terjadi, dan setiap orang yang melewati jalan tersebut melaknat tetangga yang zalim tadi. Faja'a ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tetangga yang zalim itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, malakitu minan nasi, wahai Rasulullah, ya, aku mendapati laknat-laknat dari manusia. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna la'natallahi fauqa la'natihim, sesungguhnya laknat Allah di atas laknat mereka. Artinya laknat Allah lebih besar, lebih susah ya, daripada laknat mereka. Tsumma qala lilladzi syaka, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat atau tetangga yang dizalimi yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kufita, ya sudah cukup, bawa masuk lagi barang-barangmu, ya, karena orang atau tetangga yang zalim sudah mendapatkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menurut Nabi kalimat tersebut sudah cukup bagi orang yang zalim tadi. Baik, kita bisa mengambil pelajaran yang lainnya di sini berkaitan dengan teknik penyelesaian masalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ada orang-orang yang harus jelas perintahnya ataupun larangannya. Kadang ada orang-orang yang dinasehati dengan kata-kata sudah cukup,
Namun ada orang-orang yang dalam tanda petik ndablek bahasa Jawanya. Sehingga kalau dinasihati saja ya ndak mempan. Maka terkadang harus dengan praktek nyata, harus dengan fakta, harus pernah merasakan terlebih dahulu, baru nasihat itu bisa masuk ke dalam dirinya. Dan Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada para sahabat, beliau selalu melihat gimana kondisi kejiwaan para sahabat tersebut. Apabila ada sahabat yang dinasihati dengan kata-kata sudah cukup, biasanya beliau mencukupkan dengan kata-kata itu. Bahkan apabila dengan sindiran sudah cukup, beliau pun juga mencukupkan dengan sindiran tersebut. Namun apabila disindir yang tidak paham, dinasihati dengan kata-kata yang tidak paham, dengan lembut yang tidak paham, maka Nabi SAW terkadang menggunakan kalimat yang cukup keras, bentuknya ancaman. Sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di mana Abu Bakar kalau disindir sedikit sudah paham. Ketika beliau memukul budaknya, Nabi hanya mengatakan, masa ini ada orang yang memakai baju ihram, sedang berihram, tapi kok memukul budaknya. Abu Bakar sudah paham. Namun Abu Mas'ud Al-Ansari ketika memukul budaknya, bukan disindir seperti itu. Karena mungkin gak paham kalau disindir. Nabi datangi, Nabi panggil Abu Mas'ud. Abu Mas'ud dipanggil beberapa kali aja, fokusnya belum datang-datang. Baru setelah fokusnya datang, beliau menoleh dan menyadari itu Nabi SAW, maka Nabi baru memberikan nasihatnya. Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah, sesungguhnya Allah lebih mampu untuk menghukummu daripada kemampuanmu untuk menghukum budak-budakmu ini. Ya. Dengan kalimat yang jelas dan bentuknya ancaman. Dan itu dipahami oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan akhirnya beliau tidak memukul budaknya lagi setelah itu. Ya, jadi ini teknik-teknik yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang, apakah akan menggunakan teknik yang lembut atau nasihat atau sindiran atau bahasa yang jelas, bahasa yang lugas atau bahasa ancaman, maka tergantung dari jenis orangnya dan menurut ijtihad kita gimana nih tetangga kita. Ya, di sini Nabi SAW menggunakan kalimat ancaman yang tegas. Inna la'natallah fauqa la'natihim. Ketahuilah laknat Allah di atas laknat mereka. Kamu juga dilaknat sama Allah kalau kamu melakukan itu gitu. Ya, ini adalah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis nomor 125. Baik, kita masuk ke hadis nomor 126 dan mengambil pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari sana. Baik, mohon dibacakan terlebih dahulu, Mas. Hadis nomor 126 dari Jabir, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk mengadukan perlakuan buruk tetangganya. Ketika ia sedang duduk di antara rukun dan makom, tiba-tiba saja Nabi SAW pergi menghadap seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang berdiri di samping makam tempat biasanya dipergunakan oleh orang-orang yang menyolati jenazah, dan kejadian itu disaksikan oleh laki-laki tadi. Lalu ia pun menghadap kepada Nabi SAW seraya berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang aku lihat berdiri berhadapan denganmu dengan mengenakan pakaian berwarna putih? Nabi bersabda, apakah engkau benar-benar melihatnya? Laki-laki itu menjawab, ya. Nabi bersabda, engkau telah melihat banyak kebaikan. Dia itu adalah Jibril alaihissalam, utusan Tuhanku. Ia senantiasa mewasiatkan aku tentang tetangga sampai aku mengira dia akan memberikan hak waris kepadanya. Ya. Hadis nomor 126. Ya. Dinyatakan di sini sebagai hadis yang lemah
Al-Fadl adalah rawi yang lemah, namun kalimat wasiat mengenai tetangga berikut sebagian kisah yang termaktub di dalamnya adalah sahih. Ya, jadi terkadang dalam sebagian hadis dari sisi sanadnya lemah, namun dari sisi matannya sahih. Kadang ada yang seperti itu. Jadi kalimat wasiat tersebut telah berlalu penyebutannya di dalam hadis yang sahih dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat yang lainnya. Terdapat di dalam hadis nomor 101, 104 ataupun 108 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini. Baik, kita baca dari teks Arabiknya untuk meng-cross check sekaligus. Ya. Dan meskipun hadisnya dhaif, kita pun juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarihi. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan kezaliman tetangganya. Fa bainahu wa qa'idun bainar rukni wal maqami. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk antara rukun Yamani dan atau rukun Hajar Aswad dan makom Ibrahim, ya. Jadi rukun dan makom artinya berada di samping Ka'bah antara Hajar Aswad dan makom Ibrahim. Id aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun rajulan. Dan ada seorang laki-laki yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan seorang laki-laki. Thiyabu bayadin indal maqami, memakai baju atau alaihi thiyabu bayad indal maqami. Ada laki-laki yang sedang berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baju putih di samping makom Ibrahim tersebut. Haitsu yusalluna 'alal janaizi, di mana ketika itu mereka sedang mensolatkan jenazah juga. Fa'aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada jamaah lalu mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, atau laki-laki itu mengatakan, ayah dan ibuku menjadi tebusannya wahai Rasulullah. Saya benar-benar ingin bertanya kepada Anda, manir rajulul ladzi ra'aitu ma'aka muqawwimaka alaihi thiyabu bayadin. Siapa laki-laki yang aku lihat bersamamu, berbincang-bincang denganmu dan memakai baju putih itu? Qala aqad ra'aitahu, Nabi bertanya, apakah kamu benar-benar melihatnya? Ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempertanyakan pada sahabat tersebut, apakah kamu benar-benar melihatnya? Jadi ada sebagian orang yang diberi kemampuan untuk melihat malaikat. Sebagaimana dulu Imran bin Husain itu juga bisa melihat malaikat, dan bahkan kalau tidak salah ingat beliau bisa bersalaman dengan malaikat. Hanya saja ini sesuatu yang sifatnya tidak bisa dipelajari dan sebuah karomah yang tidak untuk dibanggakan. Kalau ada seseorang yang bisa mendapatkan keutamaan ini,
maka orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menceritakan hal ini kepada orang lain. Ya, disimpan sendiri. Karena dia takut kalau ada hal-hal yang tidak baik saat menceritakan. Nah, di sini orang ini bisa melihat malaikat yang berbincang-bincang dengan Nabi. Nabi bertanya, apakah kamu benar-benar melihatnya? Qala na'am. Iya wahai Nabi, saya melihatnya. Qala ra'aita khairan katsiran. Kalau begitu kamu melihat kebanyakan yang sangat banyak. Dzaka Jibril sallallahu alaihi wasallam rasul Rabbi. Dia yang kamu lihat itu adalah Jibril, utusan Rabbku. Mazala yusini bil jari. Ya. Beliau terus saja mewasiatkanku untuk terus berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirathan. Sampai-sampai aku menyangka dia akan menjadikan tetangga itu memiliki jatah warisan. Ya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan di bab syakayatul jar atau pengaduan tetangga? Ya, jawabannya karena di depan tadi ada kalimat ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarihi. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan kezaliman tetangganya. Ya, di mana di sini ada isyarat diperbolehkan melakukan hal tersebut sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan. Kemudian dari kalimat yang terakhir, Jibril terus mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka dia akan memberikan jatah warisan kepada tetangga. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwasannya kalau kita menjadi subjek, kalau kita menjadi tetangga, hendaknya kita berusaha menjadi tetangga yang baik karena haknya yang sangat besar. Karena malaikat Jibril terus mewasiatkan kebaikan kepada tetangga untuk tetangganya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ini pembahasan tentang pengaduan tetangga. Kita masuk kepada hadis nomor 127, bab nomor 69 tentang man adza jarahu hatta yakhruj. Seorang tetangga yang zalim sampai tetangganya itu pindah rumah misalkan, ya, atau sampai pergi. Baik, mohon dibacakan terlebih dahulu, Mas. Hadis nomor 127. Dari Thauban pernah berkata, tidaklah ada dua orang saling memboikot lebih dari 3 hari hingga salah seorang dari keduanya meninggal sementara mereka masih dalam keadaan seperti itu, kecuali keduanya akan celaka. Tidaklah seseorang menzolimi dan berbuat jelek terhadap tetangganya hingga tetangganya itu pergi meninggalkan rumahnya, kecuali ia akan celaka. Masya Allah. Baik, hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dengan derajat sahihul isnad, sanadnya sahih. Kita baca dari teks Arabiknya. Kana Thauban yaqulu, sahabat Thauban sering mengatakan, jadi pernyataan ini sering beliau sampaikan, mungkin dalam khutbah-khutbah beliau kalau tugas dari khutbah membawakan hadis ini misalkan, ya. Jadi sering disampaikan. Ma min rajulaini yatasaramani fawqa salasati ayyamin. Tidak ada dua orang pun yang terus bercekcok lebih dari 3 hari, bayah laka ahaduhuma. Kemudian salah satu dari keduanya akan binasa. Tadi terjemahannya seperti apa?
Tidak ada dua orang yang saling memboikot lebih dari 3 hari hingga salah seorang dari keduanya meninggal. Ya. Baik. Fayahlaka ahaduhuma. Famata wa huma ala dzalika minal musaramati. Kemudian kedua-duanya juga masih bermasalah seperti itu sampai keduanya meninggal. Illa halaka jami'an, kecuali keduanya akan binasa juga. Ya, ini sebuah peringatan bagi kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah konflik yang terjadi di tengah manusia semaksimal yang kita mampu. Ya, selama kita masih bisa menyelesaikannya, maka kita selesaikan. Apalagi kalau kita yang menjadi pihak yang menzalimi. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu madlamatun, barang siapa yang punya kezaliman, hendaknya dia selesaikan di dunia. Min qabli alla takuna dinarun wala dirhamun, sebelum dinar dan dirham itu tidak bermanfaat lagi, tidak bisa untuk menyelesaikan konflik di akhirat, gitu maksudnya. Hendaknya diselesaikan sebelum dinar dan dirham tidak bermanfaat. Artinya kalau di dunia kita menzalimi seseorang kemudian bisa menyelesaikannya dengan uang kita, kemudian dia ridho, alhamdulillah. Itu menjadi sebuah keutamaan pada diri kita. Baik, kemudian beliau mengatakan wa ma min jarin yadlimu jarahu wa yakharuhu. Tidak ada seorang tetangga pun yang menzalimi tetangganya hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzilihi, sampai tetangga yang dizalimi tersebut keluar dari rumahnya. Ya Allah alam, ini kezalimannya apa sampai membuat tetangga itu enggak kerasan, tetangganya itu harus keluar dari rumah. Itu menunjukkan sudah kebangetan ini tetangganya. Kalau ada tetangga yang seperti ini, kata Nabi, illa halaka, kalau kejadian seperti ini ada, maka orang tersebut akan binasa. Tidak tahu cara membinasakannya seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan mendapatkan musibah seperti apa. Tapi ada kemungkinan besar ini adalah sebuah dosa yang hukumannya dipercepat. Nah, jadi ada dosa-dosa yang hukumannya itu dipercepat. Ya, salah satunya misalkan ini. Kemudian juga adalah seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Misalkan kalau yang baik silaturahmi misalkan, ya, itu adalah hal-hal yang pahalanya ataupun dosanya dipercepat. Di dunia segera mendapatkannya. Orang yang berbuat zina, ya, itu dipercepat. Ya, termasuk di sini kalau sampai ada tetangga yang merasa terzalimi sampai dia pindah rumah, dan pindah rumahnya gara-gara dia diganggu sama tetangganya, maka tetangganya tersebut adalah orang yang tidak beruntung, dia akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian kita masuk ke bab baru, yaitu babu jarul Yahud, bab tentang tetangga seorang Yahudi. Ya, bisa dibacakan, Mas. Hadis nomor 128 dari Mujahid, ia berkata, dulu aku pernah berada di samping Abdullah bin Amr, sementara anaknya tengah memiliti kambing. Lalu Abdullah berkata, wahai anak, apabila engkau telah selesai, maka mulailah membaginya dengan tetangga kita yang Yahudi itu. Lalu seseorang dari kaum itu berkata, untuk orang Yahudi, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Abdullah berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan tentang tetangga hingga kami khawatir atau kami mengira bahwa beliau akan memberikan hak waris kepadanya. Ya. Hadis ini hadis nomor 128 dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang sahih. Kita baca dari teks Arabiknya. An Mujahid
dari Mujahid. Kuntu inda Abdillah ibni Amr. Aku pernah berada di samping Abdullah bin Amr. Artinya saya pernah hadir di rumah beliau ataupun berada di sisi beliau berguru atau bermulazamah ataupun yang semisalnya. Intinya saya ketika itu sedang bersama Abdullah bin Amr. Wa ghulamuhu yaslahu syatan, dan budak beliau sedang menguliti kambing. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, ya gulam, wahai budakku, idza faragta fabda bijarinal yahudi. Apabila kamu telah selesai menguliti kambing ini, maka yang pertama kali berikan bagian untuk tetangga kita yang Yahudi. Kenapa kok didahulukan? Bisa jadi saat itu pintu yang paling dekat dengan rumahnya Abdullah bin Amr adalah pintunya seorang Yahudi. Sebagaimana dulu kita baca hadis-hadisnya, bahwa tetangga yang paling berhak mendapatkan pemberian kita, pembagian makanan kita adalah yang paling dekat rumahnya atau yang paling dekat pintunya dengan pintu kita. Ya, baru kemudian melebar. Ya, bisa jadi orang Yahudi ini rumahnya paling dekat dengan Abdullah bin Amr bin As atau pintunya yang paling dekat. Faqala rajulun minal qaum, maka ada sebagian yang mengatakan, mungkin saat itu ada beberapa orang yang sedang bersama Abdullah bin Amr, bertanya, al-Yahudiyya aslahakallah, Yahudi mau kamu dulukan? Ya. Anda mau mendahulukan Yahudi, semoga Allah memperbaiki Anda. Ya. Ini bahasa-bahasa yang artinya kayak protes atau nggak setuju begitu ya. Masa orang Yahudi kamu dulukan? Masa orang Yahudi mau kamu beri? Jadi kan pengingkaran itu bisa jadi pengingkaran pemberian. Masa orang Yahudi mau kamu beri ya dari kambingmu? Atau bisa jadi yang diingkari adalah masa orang Yahudi kamu dahulukan? Bisa jadi seperti itu. Dan memang kadang kita yang sudah belajar, punya tetangga non-muslim, kadang ada yang merasa berbuat baik kepada mereka itu sesuatu yang tidak diajarkan agama begitu, atau hendaknya tegas kepada mereka. Iya, dari sisi yang lain iya, namun dari sisi berbuat baik ataupun menjaga hak-hak tetangga juga harus dijaga. Nah, orang ini hampir sama dengan kebanyakan kita. Al-Yahudi ya aslahakallah, Yahudi mau kamu kasih, Yahudi mau kamu dahulukan, semoga Allah memperbaiki Anda. Ibarat bahasa kita, semoga engkau diberikan hidayah sama Allah. Ya, jadi yang benar malah didoakan dapat hidayah. Ya, kadang ada orang-orang yang seperti ini. Ya, dan kita diajarkan untuk bisa bersabar. Ya, dan di sini Abdullah bin Amr bin As juga tidak marah-marah. Beliau hanya menerangkan dengan sesuatu yang bisa melegakan. Ya. Jadi kalau kita bisa mengcounter kritikan-kritikan dari seseorang tidak dengan pendapat kita, tapi dengan hadis ataupun ayat, ya, maka itu sangat bagus sekali. Nah, di sini Abdullah bin Amr bin As tidak menjawab dengan kalimat beliau sendiri, tapi beliau mengatakan, ini sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar kita berbuat baik kepada tetangga. Hatta khashina au ru'ina annahu sayuwarrithuhu. Sampai kami merasa khawatir, ya, kalau nanti para tetangga itu mendapatkan jatah warisan. Ya.
Nah, kalau sudah dikatakan seperti ini, Nabi mengatakan kita diminta untuk berbuat baik kepada tetangga, ya orang tersebut mau tidak mau harus mau menerima dan menyadari, oh gitu berarti aku yang belum tahu ilmunya, kayak gitu. Meskipun kita tidak harus menunggu kalimat, oh ya sudah kalau gitu minta maaf ya, nggak perlu juga. Ya, karena biasanya seseorang yang mendapatkan counter attack-nya seperti ini, ya dia masih merasa susah untuk menerima. Meskipun nanti pas dia pulang sadar, oh ya aku salah. Ya. Tapi rasa apa namanya kehormatan dirinya kadang tidak mau mengakui kalau dirinya salah. Wallahu taala alam bisawab. Yang jelas di sini ditekankan oleh Imam Al-Bukhari bahwa tetangga kita yang Yahudi ataupun yang Nasrani ataupun agama-agama yang lainnya masih memiliki hak kebaikan dari kita. Dan insya Allah nanti kita akan masuk kepada bab baru yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.